Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kondonia Keren, channel yang akan selalu menyajikan informasi menarik dan inspiratif seputar Sulawesi Tenggara. Kali ini masih di topik bulan suci Ramadan. Setelah menyimak saran dan masukan kalian di video sebelumnya yang berjudul Mengungkap Fakta Masjid Tertua di Sulawesi Tenggara Part 1, kali ini saya sudah merangkumkan sejarah masjid tertua dan jejak penyebaran agama Islam di Sulawesi Tenggara Part 2. Video kali ini cukup istimewa, mengingat saya akan membahas dua tokoh penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi Tenggara, yakni Saidi Raba dan Sangia Nibandera. Selamat menyaksikan. Namun sebelum nonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan itu gratis, pokoknya subbreaker, dan subbreaker. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya yang menyajikan informasi seputar Sulawesi Tenggara. Membahas topik penyebaran agama Islam di bumi Sulawesi Tenggara memiliki tantangan tersendiri. Minimnya referensi atau informasi terkait topik yang akan dibahas menjadi kesulitan tersendiri. Setelah melalui proses analisis yang panjang, kami telah merangkumkan informasinya, yang salah satu jejak penyebaran agama Islam di Sulawesi Tenggara adalah dapat dilihat pada jejak Masjid Kuba Lohia. Masjid Kuba Lohia ini merupakan saksi sejarah yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi. Hal demikian dianggap rasional mengingat Masjid Kuba Lohia ini merupakan masjid pertama di wilayah Kabupaten Muna, wilayah yang menjadi salah satu dari 4 wilayah besar yang menyokong lahirnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Masjid Kuba Lohia ini terletak di Desa Lohia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Lokasi masjid ini tidak jauh dari destinasi pantai terkemuka milik Kabupaten Muna, yakni Pantai Meleura dan Pantai Napabale. Masjid Kuba Lohia ini memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan informasi yang kami sudah rangkumkan, Masjid Kuba Lohia ini menjadi saksi perjalanan salah satu sosok penting penyebar agama Islam di bumi Sulawesi Tenggara, yakni Saidi Raba. Saidi Raba merupakan seorang ulama asal negeri Arab yang datang jauh-jauh ke Sulawesi Tenggara dengan misi penyebaran agama Islam. Masjid Kuba Lohia ini dibangun oleh Sangia Latugo oleh seorang Raja Muna ke-16 yang berkuasa sekitar tahun 1671 silam. Konon katanya, pemberian nama Masjid Kuba ini terinspirasi dengan masjid pertama yang dibangun oleh Baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 622 Masehi di Kuba, di kota Madinah. Sosok Saidi Raba masuk di wilayah Sulawesi Tenggara pada abad ke-17 Masehi dan Raja Muna saat itu ialah Laodeng Kadiri atau lebih dikenal dengan nama Sangia Kendea yang menjabat sejak abad ke-12 Masehi. Jejak Saidi Raba ini dipercaya dapat dilihat dari salah satu batu setinggi 2,5 meter tepat di samping Masjid Kuba Lohia yang digunakan sebagai tempat azan untuk pertama kali. Selain itu, jejak Saidi Raba ini pula terlihat dari ditemukannya jejak telapak tangan dan lutut seperti nampak seorang lagi bersujud menuju kiblat. Kisah tentang Saidi Raba juga dikenang dari adanya 150 sumur penampungan air sekitar masjid yang konon katanya dijadikan sebagai lokasi tempat berwudu. Yang menarik dari 150 sumur ini dikisahkan bahwa pembuatannya hanya dalam satu malam. Hal demikian dipercaya masyarakat mengingat sosok penyebar agama Islam terdahulu memiliki karomah tidak seperti manusia normal pada umumnya. Pada jejak Saidi Raba yang terakhir, tepat di depan Masjid Kuba Lohia terdapat sebuah batu yang diyakini sebagai awal mula terbentuknya Kampung Lohia yang dulu dikenal dengan nama Kampung Koko. Istilah Koko itu berarti terbang. Penamaan Kampung Koko dikarenakan masyarakat Lohia dulu memiliki kemampuan yang bisa terbang. Sekedar informasi,
Cara Saidi Raba menyebarkan agama Islam di masa itu ialah dengan membawa alat musik rebab. Rebab ini merupakan alat musik gambus dari tanah Arab. Kepiawaian Saidi Raba memainkan alat musik rebab membuat masyarakat setempat kagum padanya. Kesyahduan lagu-lagu Arab yang dimainkan Saidi Raba membuat orang-orang di masa lalu mudah menerima agama Islam sebagai pegangan hidup nenek moyang kita sejak dahulu. Saidi Raba merupakan salah satu pahlawan sejati masyarakat Sulawesi Tenggara. Atas perjuangannya menyebarkan agama Islam, hingga kini insya Allah kita dapat memiliki agama yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga nikmat iman dan Islam tetap terjaga di jiwa masyarakat Sulawesi Tenggara. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi Tenggara, nama Sangian Nibandera merupakan salah satu tokoh penting hingga agama Islam menjadi agama mayoritas. Perjuangannya menyebarkan agama Islam cukup tersohor di wilayah Mekongga dan Konawe. Perannya menyiarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah sangat membekas di masyarakat Kolaka. Hal demikian dapat terlihat dari megahnya makam beliau hingga menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat setempat. Orang-orang yang datang berziarah di makam Sangian Nibandera tidak hanya hadir dari kalangan masyarakat biasa. Jajaran pemimpin daerah nampak juga rutin berziarah di makamnya. Selain dikenal sebagai tokoh penyebar Islam, Sangian Nibandera juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Merah Putih. Sangian Nibandera merupakan Raja Mekongga yang ke-7 yang memerintah pada tahun 1699 atau sekitar abad ke-17. Saat menjadi Raja Mekongga yang ke-7, Sangian Nibandera menggantikan ayahnya yang bernama Sangian Nillo. Dikenal sebagai Raja Mekongga pertama yang memeluk agama Islam, eksistensinya menyebarkan agama Islam sangat tersohor tidak hanya di tanah Kolaka, namun beliau juga dikenal sebagai tokoh yang bertanggung jawab dengan penyebaran agama Islam di tanah Konawe. Cara Sangian Nibandera menyebarkan agama Islam cukup menarik. Dikutip dari buku Munasir Arifin, diterangkan bahwa cara Sangian Nibandera menyebarkan agama Islam dengan meminta para kerajaan Luwu, Bone, dan Sinjai untuk mengirimkan guru-guru agama Islam ke kerajaan Mekongga. Salah satu guru agama Islam yang cukup tersohor bernama Lamatona Opu Daeng Mapuji atau lebih dikenal dengan nama Opu Palingrongan. Opu Palingrongan merupakan turunan dari kerajaan Luwu. Ayahnya bernama Opo Tasusu atau Opo Sambalaki dan ibunya bernama Siti yang berasal dari Bone. Dalam perjalanan dia menyebarkan agama Islam, Opu Palingrongan akhirnya menikahi salah seorang keluarga Raja Mekongga. Hal inilah yang melatar belakangi tersebarnya agama Islam di wilayah Mekongga dan Konawe sampai kini menjadi agama mayoritas masyarakat di Sulawesi Tenggara. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa, kami tidak akan bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya.